monyet dunia baru yang juga asli dari Brasil, teman. Namanya Common Marmoset. Jika pada monyet dunia lama, betina dominan menjaga anaknya, pada monyet dunia baru, sang jantan juga ikut merawat anaknya. Coba kalian lihat yang ada di punggung Bapak Marmoset itu. Tidak hanya satu, tapi ada 2 bayi marmoset. Bayi marmoset ini baru berumur 1 hari, teman. Makanya mereka masih lemah dan harus dijaga oleh Bapak Marmoset. Bapak Marmoset menjaga anak-anaknya ini tidak hanya siang hari, tapi juga sepanjang malam, teman. Bapak Marmoset akan membawa anak-anaknya kemanapun ia pergi. Loncat sana, loncat sini. Duh, gak takut jatuh ya, Sob? Tenang saja, teman. Si marmoset ini bergerak secara quadrupedal atau dengan keempat kakinya. Dan pada kaki-kakinya ini terdapat cakar yang disebut tegulae yang bisa mencengkram dengan kuat. Makanya ia bisa bergelantungan dan melompat dengan lincah. Anak-anaknya juga memiliki cakar tegulae ini. Makanya ia bisa berpegangan dengan kuat di tubuh bapaknya, teman. Loh. Kok pindah sih? Oh, rupanya si bayi lapar, teman. Mau menyusu pada ibunya. Nanti kalau sudah kenyang, pasti digendong lagi sama bapaknya. Kompak sekali ya mereka. Oh iya, anak-anaknya ini akan terus digendong hingga usia 6 atau 7 minggu saat mereka sudah kuat untuk menjelajah sendiri. Dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, ukuran otak si marmoset memang relatif besar. Pada otak marmoset, di garis tengah otaknya terdapat bagian yang disebut korteks tengah. Bagian ini sangat penting untuk mengatur perilaku sosial. Makanya, marmoset memiliki perilaku yang kompleks mirip manusia, hingga ia cukup cerdas untuk bisa meniru. Hebat! Monyet dunia baru juga memiliki jenis yang sangat kecil, bahkan termasuk yang terkecil di dunia, seperti pygmy marmoset. Meskipun bertubuh kerdil, ciri khas monyet dunia baru tetap menempel pada si pygmy, teman. Cakar jenis tegulae pada pygmy juga sama dengan marmoset kebanyakan, yang bisa digunakan untuk mencengkram. Ekornya yang panjang juga memberikan keseimbangan yang fantastis ketika ia melompat dan berayun di pepohonan. Ukuran badan pygmy yang hanya 100 gram plus tinggi badan yang rata-rata 15 cm ini justru menguntungkan buat si pygmy. Ia dapat mencapai puncak pohon, di mana monyet dengan bobot yang lebih besar tidak bisa. Oh ya teman, pada dasarnya pygmy adalah monyet kecil yang pemalu. Dia suka bersembunyi di balik pohon. Mungkin juga karena warna tubuhnya mirip dengan kulit pohon, membuat penyamarannya menjadi sempurna untuk menjebak musuh. Pygmy sangat suka menggerogoti batang pohon dengan giginya untuk mendapatkan getah yang tepat. Nah, sisa getah pohon akan menjadi jebakan pygmy untuk serangga yang tertarik untuk mencicipi. Selama menunggu ada yang terjebak sih, pygmy-nya bisa sambil tidur-tiduran saja, teman. Soalnya, kepala si pygmy bisa berputar sampai 180 derajat untuk memindai lingkungan sekitarnya.
selain monyet, lain juga lemur, teman. Meski sama-sama primata, lemur hanya ditemukan di Kepulauan Madagaskar dan Kepulauan Komoro. Makanya, lemur sering dianggap primata primitif. Tidak terkecuali untuk sobat otan si lemur ekor cincin ini ya, teman. Pemeran King Julian di film Madagaskar ini memang asli dari Kepulauan Madagaskar. Tuh, lihat teman, Julian and the gang sudah gak sabar mau makan buah-buahan yang dibawa Paman Khalid. Wah, semua pada rebutan makanan nih. Duh, ada yang bela-belain manjat batang kayu sampai naik ke pundaknya Paman Khalid. Yang malas cukup pasang muka melas sambil menarik celana Paman. Mur, sabar, nanti kebagian semua kok. Dasar lemur. Lemur yang memiliki 5 jari pada setiap kakinya ini sebenarnya lebih suka berada di tanah daripada bergelayutan di pohon, teman. Soalnya, meskipun ekornya lebih panjang daripada badannya, ekornya tidak bisa digunakan untuk memegang dahan pohon, teman. Murni sebagai penyeimbang langkah kakinya yang bergerak secara kuadrupedal. Yap, ketika berjalan, Julian memang menggerakkan keempat kakinya alias kuadrupedal. Lemur biasanya membentuk kelompok yang tidak terlalu besar. Kelompok 9 lemur yang berusia rata-rata 8 tahun ini berkomunikasi dengan bau pada ekornya, teman. Lemur biasa menggosokkan sekresi dari kelenjar baunya ke ekor. Bau ini menjadi tanda pengenal, media untuk menandai wilayah kekuasaan, sekaligus alat pertarungan antar jantan untuk memperebutkan betina. Ekor lemur yang siaga 1 akan menghadap ke depan, teman. Sementara posisi ekor yang lain dianggap sebagai bentuk komunikasi lainnya. Oh iya, kelompok lemur dipimpin oleh betina yang dominan. Meskipun postur tubuh jantan sedikit lebih besar dari betinanya. Rata-rata lemur ekor cincin memiliki berat 3,5 kg dengan tinggi badan plus ekor yang hanya 110 cm. Yang gak kalah penting nih, teman, lemur ekor cincin termasuk lemur yang juara dalam soal kerapihan. Soalnya ketika mereka sedang beristirahat, para lemur akan spontan membersihkan atau sekedar merapikan bulu-bulunya dengan gigi khusus yang menyerupai sisir. Duh, enak kayaknya kalau otan disisirin, sob.